pemutih. Nah, sebelum itu kita harus tahu apa itu analisis dan apa itu kosmetik. Nah, analisis merupakan suatu upaya yang dilakukan mengamati sesuatu secara mendalam untuk mendapatkan hasil tertentu. Nah, sedangkan kosmetik merupakan sajian atau paduan bahan yang siap untuk digunakan pada bagian luar tubuh, misalnya rambut, kuku, bibir, dan lain-lain. Kosmetik dapat menambah daya tarik seseorang serta dapat mengubah penampilan dan lain-lain. Kosmetik ini tidak dimaksudkan untuk mengobati dan menyembuhkan suatu penyakit. Nah, sesuai peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 445/Menkesk/Per/5/1998 mengenai bahan yang berbahaya bagi kulit, tertera dalam peraturan Menteri Kesehatan seperti contohnya adalah merkuri, ada hidroquinone, ada asam retinoat, kemudian ada zat warna sintetis seperti rhodomin B, dan sebelum kita masuk pada analisis warna pelembab dan pemutih, kita harus tahu kosmetik apa saja yang mengandung pelembab, pewarna, dan pemutih. Nah, untuk pelembab sendiri biasanya ada pada produk seperti night cream, base makeup, kemudian ada cold cream, dan ada moisturizing. Kemudian untuk pewarna sendiri biasanya ada pada produk seperti lipstick, eyeshadow, blush on, dan cat rambut. Sedangkan untuk pemutih sendiri biasanya ada terdapat pada produk seperti hand body dan krim-krim pemutih lainnya. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait tentang pelembab, di mana pelembab merupakan kosmetik perawatan yang digunakan untuk melembabkan kulit dan memberi pelumas pada permukaan kulit. Adapun fungsi pelembab yaitu menghidrasi kulit dengan cara mengurangi penguapan air dari kulit dan menarik air dari udara masuk ke dalam stratum corneum yang mengalami dehidrasi. Adapun kosmetik pelembab kulit terdiri dari bahan pelembab yang membentuk lemak permukaan kulit buatan yang kering dan kasar dan mengurangi penguapan air dari kulit. Bahan pelembab ada yang terdiri dari lemak, contohnya lanolin, lemak wol, lemak alkohol yang tinggi, dan linolenat. Adapun campuran minyak seperti minyak tumbuhan lebih baik daripada minyak mineral karena lebih mudah tercampur dengan lemak kulit, lebih mampu menembus sel-sel stratum corneum, dan daya adhes yang lebih kuat. Adapun contohnya seperti analisis minyak babi pada krim pelembab yang mengandung minyak inti sawit dengan menggunakan metode VPR. Adapun salah satu minyak yang umum digunakan untuk pembuatan krim adalah minyak inti sawit karena memiliki kandungan asam laurat, asam oleat, dan asam risat yang cukup tinggi. Salah satu inti sawit, adapun juga minyak babi juga digunakan dalam proses preparasi sediaan kosmetik. Minyak babi yang diperoleh dari jaringan lemak babi umumnya digunakan sebagai bahan pengikat viskositas. Untuk mendeteksi kontaminasi minyak babi pada krim pelembab, maka dibutuhkan metode analisis minyak babi yang dapat memberikan hasil analisis yang cepat dan akurat. Salah satu metodenya yaitu spektroskopi VPR. Hasil analisis yang dimana itu hasil analisisnya spektro FTIR dikombinasikan dengan biometri PLS mampu menganalisis deteksi minyak babi yang tidak dicampurkan minyak sawit sebagai basis minyak pada krim pelembab wajah yang menghasilkan persamaan linier Y sama dengan 0,9856 X tambah 0,0086 dengan R sama dengan 0,9856 dan Y 1,0797 X sama dengan 0,634 dan 4 yang diperoleh adalah 41%.
Dan kemudian di sini ada pewarna. Pewarna itu sebagai uji pendahuluan dan kuantitatif untuk pengujian suatu bahan atau pewarnaan pada suatu bahan. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai pewarna. Pewarna adalah bahan atau campuran bahan yang digunakan untuk memberi warna atau memperbaiki warna pada kosmetik. Salah satu kosmetik yang sering digunakan pada saat ini ialah blush on atau pewarna pipi. Nah, dulu itu bahan yang sering digunakan dalam memproduksi kosmetik itu semua terbuat dari bahan-bahan alam. Namun sekarang sudah berbeda ya teman-teman. Produsen banyak yang lebih memilih untuk menggunakan zat warna sintesis karena dianggap zat warna sintesis ini lebih relatif murah. Kemudian ini zat warna sintesis dapat menghasilkan warna yang lebih terang. Nah, salah satu zat warna sintesis yang sering digunakan dalam produk blush on itu ialah zat rodamin B. Ada hal-hal yang perlu teman-teman ketahui di sini mengenai zat rodamin B. Nah, di dalam Permenkes Republik Indonesia nomor 445/Menkes/5/1998 tentang zat warna tertentu yang dinyatakan berbahaya adalah zat warna sintesis, yang dimana salah satunya adalah rodamin B. Wow, mengapa zat rodamin B ini dikatakan berbahaya sih? Mengapa ya teman-teman? Karena zat rodamin B ini dapat menimbulkan beberapa efek samping. Yakni yang pertama, zat rodamin B ini dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernafasan. Dan juga zat rodamin B ini termasuk zat karsinogenik, di mana zat ini dapat menyebabkan kanker. Wow. Dan bukan hanya itu teman-teman, zat rodamin B ini juga dalam konsentrasi tinggi dapat menyebabkan kerusakan pada hati. Wow, cukup berat juga ya efek sampingnya teman-teman. Kami itu mengambil satu contoh jurnal mengenai analisis kadar rodamin B pada blush on dengan menggunakan metode spektrofotometri UV vis. Nah, dalam jurnal ini akan membahas mengenai analisis kadar rodamin B pada produk blush on ya, dengan menggunakan metode spektrofotometri UV vis. Adapun analisis kualitatif dari rodamin B, yang pertama, persiapan sampel. Sampel blush on sebanyak 2 gram dimasukkan ke dalam beker gelas 100 ml. Kemudian sampel dilarutkan dengan 30 ml Aquades dan diaduk hingga larut dalam air. Kemudian dipisahkan antara larutan zat warna dengan destilan sampel dengan cara campurkan sampel dengan Aquades yang ada di dalam beker gelas yang telah diaduk. Kemudian diambil sisa sampelnya, lalu ampasnya dibuang dan didapatkan larutan zat warna yang akan digunakan pada pengujian. Kemudian yang kedua ada pemeriksaan kualitatif dengan metode uji pewarnaan. Reaksi khusus untuk rodamin B larutan uji 2-5 ml diberikan NaOH 10%, tetes demi tetes sampai menjadi basah. Kemudian dimasukkan ke dalam corong pisah dan diberikan ether. Selanjutnya larutan digojok dan dipisahkan untuk diambil fase ethernya. Kemudian ditambahkan HCl 10% secukupnya untuk melihat perubahannya. Jika larutan uji mengandung rodamin B, maka terlihat pada lapisan bawah atau lapisan asam yang berwarna merah. Dan adapun cara pembuatan larutan baku pembanding kontrol positif yaitu 50 mg rodamin B dilarutkan dengan 10 ml Aquades. Sedangkan pembuatan kontrol negatif yaitu 5 ml metanol murni. Nah, selanjutnya ada analisis kuantitatif. Yang pertama ada pembuatan larutan rodamin B 1000 ppm. Ditimbang 50 mg pewarna rodamin B, kemudian dimasukkan ke dalam larutan tukur 50 ml, lalu ditambahkan metanol secukupnya dan dikocok hingga homogen.
Kemudian larutan dicukupkan dengan metanol hingga garis tanda, kemudian dihomogenkan kembali. Yang kedua ada pembuatan larutan rodamin B 50 ppm. Di pipet 2,5 ml larutan rodamin B 1000 ppm dengan menggunakan pipet volume, kemudian dimasukkan ke dalam labu tentukur 50 ml, lalu ditambahkan metanol sampai garis tanda. Kemudian yang ketiga ada penentuan panjang maksimum larutan rodamin B. Di pipet 2 ml larutan rodamin B dengan menggunakan pipet volume dan dimasukkan ke dalam labutan tukur 50 ml, lalu ditambahkan metanol sampai garis tanda dan dihomogenkan. Diukur serapan maksimum pada panjang gelombang 400 sampai 800 nanometer dengan menggunakan belangko. Belangko yang digunakan di sini adalah metanol. Hasil uji kualitatif dengan menggunakan metode pewarnaan, di mana di sini berdasarkan hasil identifikasi dari 5 sampel tersebut terdapat 1 sampel dengan kode E dinyatakan positif mengandung rodamin B karena terlihat adanya perubahan warna dari bening menjadi bening kemerah mudahan pada saat pengujian dibandingkan dengan keempat sampel lainnya. Dari hasil uji kuantitatif dengan menggunakan spektrofotometer UV, di mana di sini pada sampel A di sini mengandung kadar rodamin B itu sebesar 90,98 mg. Jadi berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa satu sampel perwarna pipi ini dengan kode sampel A, B, C, D, dan E yang telah dilakukan uji kualitatif, satu sampel dengan kode E ini dinyatakan positif mengandung rodamin B dan 4 sampel lainnya negatif rodamin B. Jadi berdasarkan hasil identifikasi menggunakan spektrofotometri UV, di sini diperoleh bahwa sampel E ini mengandung kadar rodamin B sebesar 9,98 mg. Yang akan kita bahas mengenai pemutih. Krim pemutih adalah suatu sediaan atau paduan bahan yang digunakan untuk luar badan, di mana berfungsi mencerahkan atau merubah warna kulit menjadi putih bersih dan cerah. Adapun zat pemutih yang dilarang dalam kosmetik seperti hidroquinone. Larangan penggunaan sinar hidroquinone ini dikeluarkan pada Permenkes RI nomor 445/Menkes/Per/5/1998. Nah, hidroquinone ini dilarang penggunaannya bagi kosmetik karena memiliki dampak serta efek yang berbahaya. Seperti mekanisme hidroquinone, yaitu sebagai penghambat aktivitas tirosinase sehingga akan menghambat tirosin menjadi melanin. Dan efek yang ditimbulkan pada kulit bila digunakan yaitu mengiritasi kulit menjadi merah dan rasa terbakar, juga dapat menyebabkan kelainan pada ginjal dan kanker darah serta kanker sel hati. Adapun contoh jurnal yang kami ambil mengenai analisis kadar hidroquinone pada krimalan di Klinik Kecantikan Kabupaten Brebes dengan spektrofotometri UV oleh Profesor Dini Setia Wulandari dan kawan-kawan pada 3 Januari 2021. Nah, pada penelitian tersebut bertujuan mengetahui kandungan kadar hidroquinone dan tingkat keamanan kosmetik wajah malam yang disediakan oleh dokter di klinik kecantikan, dimulai dari tes warna, pH, dan analisis kuantitatif secara KLT dan analisis kuantitatifnya dengan metode spektrofotometri UV. Nah, di mana KLT ini merupakan cara pemisahan campuran untuk mendapatkan senyawa murni dan mengetahui kuantitasnya. Adapun prinsipnya yaitu distribusi senyawa antara fase diam berupa padatan diletakkan pada plat kaca atau plastik dan pada fase gerak berupa cairan yang bergerak di atas fase diam. Sejumlah kecil dari senyawa ditemukan pada titik awal tepat di atas bagian bawah plat KLT. Dan spektrofotometri sinyal kontak atau DPTS adalah pengukuran energi cahaya oleh suatu sistem kimia pada panjang gelombang tertentu. Nah, prinsipnya ini adalah interaksi yang terjadi antara energi berupa sinar monokromatis dari sumber sinar dengan materi yang berupa molekul. Besar energi yang diserap tertentu dan menyebabkan elektron tereksitasi.
prosedur pertama, yaitu dengan menggunakan metode reaksi warna. Nah, dalam metode reaksi warna ini dilakukan dalam beberapa tahap, di mana tahap pertama yaitu dengan cara diambil hidrokuinon murni, kemudian diletakkan dalam plat tetes. Kemudian setelah diletakkan dalam plat tetes, maka direaksikan dengan besi 3 klorida 1% dan reagen benedik. Nah, setelah direaksikan, maka didapatkan hasil dari reaksi tersebut. Sampel dikatakan positif mengandung hidrokuinon apabila hasil reaksi besi 3 klorida mengandung warna hijau kehitaman dan reaksi reagen benedik mengandung warna merah bata. Prosedur kedua yang dilakukan yaitu dengan menggunakan pengujian pH sampel. Dalam prosedur ini dilakukan juga dalam beberapa tahap. Adapun tahap yang dilakukan yang pertama yaitu ditimbang hidrokuinon sebanyak 300 mg. Lalu setelah ditimbang dimasukkan ke dalam beker gelas. Kemudian setelah itu ditambahkan 10 ml etanol 70% dan didinginkan di dalam es selama 15 menit. Setelah didinginkan, maka disaring dengan menggunakan kertas penyaring nomor 41. Setelah itu dimasukkan larutan ke dalam masing-masing plat tetes dan masing-masing plat tetes tersebut diberikan pH universal. Nah, dari hasil pH universal tersebut, apabila hasil pH mengandung asam atau kurang dari 7, maka dapat disimpulkan bahwa sampel mengandung hidrokuinon. Prosedur selanjutnya, di mana prosedur ketiga dengan menggunakan uji kualitatif dengan metode KLT atau kromatografi lapis tipis. Nah, di mana dalam tahap ini atau dalam prosedur ini dilakukan dalam beberapa tahap. Yang pertama yaitu dengan cara diambil 10 ml larutan eluen dengan menggunakan larutan kloroform dan metanol dengan perbandingan 1:1 dan dimasukkan ke dalam chamber. Setelah itu dijenuhkan larutan eluen dengan cara dimasukkan kertas saring ke dalam chamber selama 30 menit. Setelah itu tahap kedua ditimbang hidrokuinon dan sampel krim sebanyak 5 sampel krim dan ditimbang masing-masing 500 gram. Setelah itu dilarutkan dengan menggunakan etanol 70% sebanyak 4 ml. Nah, campuran tersebut dihomogenkan di dalam atau di atas penanas air dengan suhu 60 derajat Celcius selama 15 menit dan dimasukkan ke dalam es sampai terpisah lemak dan lilin dan fase cairnya, dan setelah itu dilakukan penyaringan. Kemudian selanjutnya disiapkan plat silika gel GF 254 dengan ukuran 1x10 cm, lalu diaktifkan dengan cara dipanaskan di dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 1 jam. Dan setelah itu ditotolkan sampel dengan perbandingan yang sudah dilarutkan pada plat KLT dengan menggunakan mikropipet dan pentotolan pada batas garis yang telah dibuat, yaitu pada bagian atas dan pada bagian bawah dengan ukuran 1 cm pada plat KLT dengan menggunakan pensil. Nah, setelah itu dimasukkan plat silika gel GF254 yang telah ditotolkan ke dalam chamber yang telah berisi eluen hingga pelarut naik ke atas sampai tanda garis. Nah, tahap selanjutnya yaitu angkat plat KLT dari chamber dan selanjutnya baca bercat noda menggunakan lampu UV 254 dan hitung nilai RF-nya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait prosedur uji kuantitatif. Untuk uji kuantitatif yang pertama, pembuatan larutan baku 100 ppm, di mana ditimbang hidrokuinon murni sebanyak 10 mg, kemudian dilarutkan pada etanol 70%, dicukupkan hingga 100 ml. Yang kedua yaitu pembuatan seri larutan baku. Diambil 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 dan 0,6 mili larutan baku hidrokuinon 100 ppm, kemudian ditambahkan dengan etanol 70% hingga batas standar volume tepat 10 mili. Yang selanjutnya yaitu penentuan panjang gelombang maksimum hidrokuinon. Diambil 5 ml larutan baku hidrokuinon konsentrasi 3 ppm, ditambahkan 1 ml per reaksi yaitu kloroglucinol 1% dan 1 ml NaOH 0,5 N. Kemudian dipanaskan dalam penanas air pada suhu 70 derajat Celcius selama 50 menit, didinginkan ke dalam air bersuhu 25 derajat Celcius, ditambahkan etanol 70% sampai volume 10 ml.
Dibaca absorbansi larutan pada panjang gelombang 400-800 mm yang akan diperoleh hasil panjang gelombang maksimum. Kemudian diambil larutan baku hidroquinon yang sudah dibuat dengan konsentrasi 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ppm masing-masing sebanyak 5 ml. Ditambahkan 1 ml per reaksi chloroglucinol 1% dan 1 ml NaOH 0,5 N. Dipanaskan ke dalam penanas air pada suhu 70 derajat Celcius selama 50 menit. Kemudian didinginkan ke dalam air bersuhu 25 derajat Celcius dan ditambahkan etanol 70% sampai volume 10 ml. Kemudian dibaca absorbansinya menggunakan spektrofotometri visible pada panjang gelombang maksimum. Hasil absorbansi diplotkan ke dalam persamaan regresi linear dan diperoleh persamaan kurva baku. Untuk penetapan kadar hidroquinon dalam sampel, ditimbang sampel krim A, B, C, D, E, dan F sebanyak 1 mg, dilarutkan dalam 10 ml etanol 70%, disaring dan ditambahkan etanol 70% hingga tanda batas, dipipet larutan sebanyak 0,3 ml, tambahkan etanol 70% hingga 10 ml, diambil sebanyak 5 ml dan ditambahkan 1 ml per reaksi yaitu chloroglucinol 1% dan NaOH 0,5 N, kemudian dipanaskan dalam penanas air pada suhu 70 derajat Celcius selama 50 menit. Didinginkan ke dalam air es dengan suhu 25 derajat Celcius, ditambahkan etanol 70% ke dalam campuran, dicukupkan hingga 10 ml. Dibaca absorbansi menggunakan spektrofotometri visible pada panjang gelombang maksimum. Masing-masing pengukuran sampel dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali. Hasil uji kualitatif dan kuantitatif. Untuk hasil uji kualitatif, dengan melakukan pengujian menggunakan KLT didapatkan hasil bahwa semua sampel krim pemutih positif mengandung hidroquinon, di mana bila nilai RF sampel sama dengan nilai RF baku berarti sampel mengandung hidroquinon. Untuk hasil uji kuantitatif berdasarkan hasil pengujian menggunakan spektrofotometri UV-vis dan dihitung persen kadar hidroquinonnya, semua sampel krim pemutih mengandung hidroquinon, akan tetapi masih di batas wajar berdasarkan ketetapan WHO yaitu di bawah 2%. Namun, penggunaan hidroquinon yang aman pada kosmetik yaitu di bawah 1% yang dirancang untuk penggunaan terputus.